Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 69. Dengan bantuan dari Toluo Seheng, yang merupakan seorang ahli ranah abadi puncak. Segel mantra yang melindungi ruangan harta langsung berhasil dihancurkan. Sebelumnya, lingkaran rune sihir yang melindungi ruangan harta memiliki beberapa kata mantra. Di tengah-tengah lingkaran terdapat simbol Raja Wali dengan sayap terkepak. Wajah Ying Kong langsung berseri penuh semangat saat lingkaran rune sihir itu hancur oleh kekuatan Toluo. Dia melihat iri dengan kekuatan pria itu, kekuatan yang sangat dia idamkan. Memasuki ruangan, terdapat banyak senjata dan artefak berkualitas di dalam ruang harta. Namun tidak ada yang menarik minat Ying Kong selain sebuah kristal yang terdapat di tengah ruangan. Berada di atas satu pilar berwarna emas. Artefak yang disebut kristal dunia itu melekat di atas pilar emas itu. Sebelum memasuki dimensi di dunia kristal, Ying Kong memerintahkan semua orang keluar. Beberapa jenderal berdiri di depan pintu masuk untuk berjaga-jaga selama kaisar berlatih. Akhirnya aku akan menjadi seorang abadi. Mencapai puncak bukan lagi sesuatu yang menyulitkanku. Ying Kong mulai mengalirkan ki ke dalam pilar emas. Ki di pilar itu mengalir ke dalam kristal dunia, beberapa saat kemudian tubuh sang kaisar langsung tersedot ke dalamnya. Sementara itu, Wu Chen tengah berdiri di atas puncak gunung es. Di telapak tangannya terdapat sebuah bongkahan kristal es yang terlihat seperti batu runcing, namun bentuknya masih terlalu kecil untuk menjadi senjata. Ternyata tidak terlalu sesulit yang kukira. Ini sama seperti saat menggunakan api dari inti api. Gumam Wu Chen menatap bongkahan es yang kini sudah melayang di udara. Bam! Wu Chen terlihat puas, saat kristal es itu menghantam tebing di sisi gunung lain yang berada tidak jauh dari puncak tempat dia berdiri. Hanya pencapaian kecil seperti itu kau sudah sangat senang. Lihatlah wajahmu, kau sungguh memalukan, ucap Wei Er yang tidak terkesan sedikit. Pun, Da Yuan, ajarkan dia sesuatu yang lebih berguna. Kera naga di dalam tubuh Wu Chen terlihat tidak terima diberi perintah oleh Wei Er. Jika saja tidak terkekang oleh perjanjian budak, tidak mungkin dia rela membiarkan Wu Chen memanfaatkan kekuatan esnya. Hari demi hari berlalu, musim dingin sudah berakhir. Namun puncak gunung tidak berubah, masih putih tertutup hamparan salju. Wu Chen dalam cuaca dingin terlihat bercucuran keringat yang langsung membeku dan membuat wajahnya tertutup oleh bulir-bulir es. Wei Er, kenapa tidak kau perlemah saja kekuatan segel rantai takdir seperti sebelumnya? Ini terlalu kuat untuk diputuskan. Pinta pemuda itu yang sedang berusaha menarik ki dalam jumlah besar dari kristal roh. Wajahnya terlihat menegang saat meminta pada Wei Er yang tidak acuh dan asik sendiri memainkan kuku tangannya. Perkuat tekadmu, kalau melakukan itu saja kau tidak mampu, jangan berharap bisa mengalahkan naga-naga dari benua timur. Sementara Da Yuan terus merutuk di dalam dimensi kristal, saat alam spiritual monster itu tidak berhenti berguncang dikala Wu Chen berusaha menarik kuat sebagian besar ki dari sana. Sasaran kemarahan naga itu tentu saja ditujukan pada Wei Er. Dia sangat sial, takdir mempertemukan Wu Chen dan wanita rubah saat dia sedikit lagi berhasil menguasai tubuh pemuda itu. Impiannya, untuk bangkit kembali langsung sirna hanya dalam satu waktu. Bocah! Cepat kau hancurkan segel rantai takdir, kau membuat alam spiritualku bergejolak. Diam kau, balas Wu Chen kesal. Dia sudah berusaha keras, tapi mereka menganggap usaha yang dia lakukan terlihat seperti ia sedang bermain-main. Hia, dengan teriakan keras, tubuh Wu Chen bergetar hebat saat satu rantai takdir putus. Ia jatuh berlutut dengan napas tersengal-sengal. Aliran ki monster mulai mengalir deras saat dan mengangkat tubuh Wu Chen hingga membuat ledakan energi. Membuat salju beterbangan dan membuat longsor di beberapa bagian gunung. Setelah berhasil menguasai kekuatannya, Wu Chen menyadari suatu perbedaan dari sebelumnya. Petik 2. Sedikit aneh, biasanya aku akan menggila dan kehilangan kendali setiap rantai takdir hancur. Ia terlihat sangat senang dengan perubahan kali ini. Itu karena kau sangat bodoh. Kera naga itu berusaha menguasai tubuhmu, namun selalu gagal karena jiwamu menolak selagi kesadaranmu masih ada. Wei Er berkata dengan sedikit ketus. Tapi dia terlihat puas karena tubuh Wu Chen tidak lagi mengalami perubahan. Dia masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan untuk menjadi kera naga.
Karena saat ini Dayuan tidak mungkin lagi bisa mencelakai orang yang menjadi tuannya. Hanya saja kekuatan fisiknya meningkat jauh lebih besar. Mari kita coba, ucap Wu Chen seraya menarik napas dan memulai gerakan teknik Raja Wali. Pembelah angin, burung Raja Wali berwarna biru melesat ke udara, membuat suara siulan melengking, lalu berputar-putar di udara mengitari puncak gunung. Wu Chen tersenyum tipis lalu mengarahkan Raja Wali itu dengan kecepatan tinggi menghantam tebing. Blar, suara bergemuruh keras dan gunung juga terasa bergetar saat Raja Wali dari energi kuat itu meledak. Suara monster-monster iblis dari bawah sekitar lembah langsung terdengar bersahut-sahutan. Suasana yang sebelumnya cukup hening berubah menjadi sangat riuh. Wu Chen merasakan kegembiraan, bagi dirinya ini adalah suatu pencapaian yang besar. Satu teknik lagi berhasil dia kuasai dengan sangat baik. Sudah waktunya untuk mempelajari teknik lanjutan Ashura pembunuh dewa, ucapnya seraya mengeluarkan token kaisar. 2 langkah lagi, teknik itu akan berhasil kusempurnakan. Wei Er melihat token di genggaman Wu Chen dengan sangat serius, matanya bahkan tidak berkedip saat melihat token berwarna hitam itu. Padahal ini sudah kedua kalinya ia melihat token kaisar. Dayuan sendiri sudah tidak lagi tertarik pada token kaisar. Tidak yang bisa dia lakukan untuk menyakiti Wu Chen yang menjadi tuan. Sebaliknya dia bisa mati jika berniat mencelakainya. Tidak ada gunanya kau menatap token, segel darah yang melindunginya tidak akan terbuka bahkan jika kau memelotinya sampai mati, ucap Wei Er mengalihkan pandangan. Cih, kau bahkan tidak membiarkan orang lain merasa senang, balas Wu Chen dengan helaan napas pendek. Sebelumnya dia sudah berusaha meneteskan darahnya pada token. Karena menurut putrimu, token itu terlihat disegel dengan mantra yang berisi rune segel darah. Saat menanyakan kenapa segel itu tidak berhasil dibuka pada Wei Er, dia langsung kehilangan semangat saat mengetahui jika ranah aslinya tidak cukup tinggi untuk membuka segel, karena Wei Er melihat ada syarat tingkatan kultivasi yang harus dipenuhi. Sudah saatnya kau melanjutkan pelatihanmu di Kristal Dunia. Aku tidak akan masuk untuk melatihmu, kau tinggal perintahkan saja hantu naga itu untuk membantumu. Antusias Wu Chen meningkat. Dia mengangguk dengan bersemangat saat Wei Er melihat kristal dunia melayang ke arahnya. Dayuan yang dikatakan hantu tampak sangat marah di tempatnya berada. Awas kau rubah betina, suatu hari aku pasti akan membalasmu. Kedatangan Wu Chen di dunia kristal langsung disambut hangat oleh ketiga temannya. Mereka sangat gembira berkumpul kembali setelah beberapa tahun tidak bertemu, walau bagi Wu Chen waktu berisah dengan mereka hanya beberapa bulan saja. Dia sedang berlatih. Jika berhasil, hari ini putri akan menerobos ke tingkat awal ranah bumi. Chung Li menjelaskan saat Wu Chen menanyakan keberadaan putrimu yang tidak tampak bersama mereka. Sementara di Pulau Zhou, seorang wanita muda tampak berdiri menghadap laut di atas puncak mercusuar. Dia ditemani oleh Sulong dan juga Wu Ren. Jadi begitu, Master Toluo sudah berkhianat dan bergabung bersama kaisar. Wanita yang bernama Ying Xuelan, yang tak lain sepupu Wu Chen, merasakan seolah beban berat baru saja menempel di punggungnya saat mendengar laporan dari 2 orang yang berdiri di sebelahnya. Itu benar putri. Dia bahkan sudah mencapai abadi tahap puncak setelah puluhan tahun tidak terlihat. Lebih buruk lagi, dia sudah melenyapkan semua tetua yang masih setia pada kekaisaran yang sah. Suasana hening cukup lama setelah Wu Ren berhenti berbicara. 2 orang pria itu menunggu apa yang akan dikatakan oleh Xuelan. Gadis itu menarik napas panjang, sudah lama tidak ada orang di benua tengah yang berhasil mencapai puncak abadi. Tapi, bukankah mereka akan pergi mencari jalan ke benua timur jika ingin mencapai ranah yang akan sangat sulit dicapai jika masih di sini? Menurut mata-mata kita, semua jalan menuju benua timur sudah menghilang. Sepertinya itu yang menyebabkan Toluo Seheng berkhianat. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Tidak ada yang tahu. Kali ini Sulong yang berbicara. Saat ini kita hanya bisa berharap Pangeran Ying Chen, semoga saja kekuatannya cukup untuk menghadapi Toluo dan Ying Kong. Keputusasaan Sulong terdengar jelas saat dia berbicara. Karena berita mengenai keberhasilan Ying Kong membuka pintu ruang harta juga sudah mereka ketahui. Entah sekuat apa saat dia keluar dari tempat kaisar sebelumnya berlatih. Xuelan justru sebaliknya, tatapannya tetap memancarkan semangat saat mendengar nama Ying Chen disebutkan.
Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan adikku itu, ucapnya dengan sedikit tersenyum. Tapi suasana menjadi tegang saat mereka melihat sinyal tanda bahaya dari kejauhan. Bab 70. Dasar tidak tahu malu. Apa mereka tidak lelah mengganggu kita? Suelan terlihat tidak khawatir saat melihat sinyal tanda bahaya. Ia hanya terlihat sangat kesal. Tidak lama Wu Xiao datang melaporkan keadaan pada mereka bertiga, bagaimana situasinya. Seperti biasa Tuan, mereka kembali mundur ke laut setelah melakukan penyerangan. Lari seperti seorang pecundang. Tetap jaga kewaspadaan kalian, jangan sampai lengah. Itu yang mereka inginkan dari kita. Menyerang berkali-kali agar kita tidak siap pada saat serangan kejutan yang sebenarnya. Siapa yang memimpin kali ini? Jenderal Zumen, Putri. Tapi dia segera mundur setelah melihat kedatangan patriark keluarga Su. Putri Suelan diam cukup lama, memikirkan keadaan orang-orang mereka yang tidak bisa menghimpun kekuatan dengan tenang, selalu diganggu oleh taktik pukul dan mundur orang-orang. Kekaisaran, kebencian dan dendamnya pada Ying Kong sudah menumpuk sangat lama, jika bukan karena keluar Su telah menyembunyikan keberadaannya. Ia pasti sudah mati bersama kedua orang tuannya di malam Ying Kong melakukan kudeta berdarah. Tangan Suelan terkepal erat, ia menatap lurus ke arah laut lepas. Memikirkan bahaya besar yang akan datang saat Ying Kong keluar dari dunia kehampaan, sebuta kristal dunia bagi kekaisaran Ying. Mereka tidak akan melawan satu ahli abadi tahap puncak, melainkan dua orang di pihak kekaisaran. Sedangkan di pihak mereka, paling kuat hanya patriark keluarga Su yang memiliki kekuatan abadi tingkat 5. Paman Wu, siapkan keberangkatan menuju kekaisaranmu untuk berbicara dengan Muaang, tidak mungkin bagi kita menghadapi Ying Kong saat ia selesai berlatih. Lagi pula, kaisarmu pasti sudah menyadari bahaya yang mengintai mereka karena telah melindungi kalian selama ini. Ying Suelan, usianya tidak terpaut jauh dari sepupunya Ying Chen. Namun berkat didikan keluarga terpandang Su, dia menjadi seorang putri yang cerdas. Tidak kalah jenius dibandingkan Mu Jiao, putri pertama Kaisar Muaang. Di usianya yang masih muda, sudah berhasil mencapai ranah kaisar tingkat 5. Tampaknya, keluarga Su mencurahkan banyak sumber daya pada gadis itu, karena sebelumnya mereka sudah kehilangan harapan pada Pangeran Ying Chen. Dengan kondisi Ying Chen saat itu, ditambah lagi ia tidak diperbolehkan untuk berkultivasi. Ditakutkan tidak akan ada yang bersedia mendukungnya untuk merebut kembali tahta kekaisaran Ying. Karena itulah mereka berharap banyak pada putri Ying Suelan. Meski ia seorang wanita, setidaknya jika ia memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendapat penghormatan, orang-orang pasti akan berjalan di belakang gadis itu. Sudah menjadi aturan tidak tertulis di dunia mereka, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Jika kau memiliki kekuatan yang layak, orang-orang akan mengakui sebagai pemimpin dengan sendirinya. Hari berganti, sebelum Suelan berangkat ke ibu kota kekaisaranmu. Seseorang datang membawa surat dari kekaisaran yang akan mereka tuju. Apa isi suratnya Patriark Su? Ucap Suelan, bertanya penasaran. Patriark keluarga Su yang bernama Su Huang menarik napas panjang sebelum menjawab. Pertanyaannya, mereka meminta kita untuk penyerahan Pulau Xiao. Apa? Tenanglah putri, ini permintaan wajar dari mereka. Sebelumnya merekalah yang paling berjasa membantu penyerangan ke pulau ini. Meski Pangeran Ying selamat atas bantuan lain yang tidak kita duga, entah kebetulan atau tidak, mereka meminta kita untuk tinggal di ibu kota. Sepertinya mereka juga sudah mendengar tentang kekuatan musuh yang di luar dugaan. Itu berita bagus. Wu Ren berseru dengan semangat. Sebelumnya mereka melakukan negosiasi dengan Ying Kong, tetapi permintaan Ying Kong yang menginginkan penyerahan Pangeran Ying Chen tidak mungkin mereka penuhi. Bukan hanya hutang budi pada Kaisar Ying Su, tetapi kekuatan yang melindungi pangeran, tidak. Mungkin mereka berani mengusiknya. Lagi pula, saat ini tidak ada yang tahu keberadaan pangeran dan putri Mulian berada. Wu Ren tampak frustasi setelah menyebutkan hal itu. Namun saat memikirkan kristal dunia di tangan WIR, membuat pengharapannya pada Wu Chen menjadi sangat tinggi. Su Huang dapat membaca arti dari raut wajah Wu Ren, ia lalu menegurnya untuk tidak terlalu berharap banyak. Dulu, Kaisar Ying Su berlatih hampir 10 tahun di dalam kristal. Sedangkan pangeran saat ini tidak punya waktu selama itu, apalagi basis kultivasinya hanyalah pemadatan ki. Suelan mengernyit, baginya Patriark Su terdengar terlalu pesimis.
Adik sepupunya itu tidak hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, melainkan kekuatan dari kristal roh. Menurut Patriark, berapa lama waktu bagi Ying Kong di dalam kristal? Sulit dikatakan, Ying Kong saat ini ahli jiwa tahap puncak, jauh lebih tinggi dari saat Kaisar Ying Su berlatih dulu. Kita hanya bisa berharap cadangan Qi di dalam dunia kehampaan tidak cukup untuk membantu kultivasinya. Wu Ren menyela pembicaraan, Patriark Su. Bukankah Anda pernah melihat dunia kehampaan? Dari yang kulihat, kristal di tangan wanita monster rubah itu, sedikit lebih besar dari yang diceritakan oleh ayahku. Dia juga menyebutnya dengan nama yang berbeda. Kalau tidak salah dia menyebutnya kristal dunia, Su Long menimpali. Aku tidak akan tahu jika tidak melihatnya sendiri, tapi seperti yang kita tahu. Ada banyak jenis artefak yang memiliki kemiripan. Masing-masingnya memiliki keunikan tersendiri. Di 4 benua hanya Kekaisaran Ying yang memiliki dunia kehampaan, kita juga tidak tahu banyak mengenai artefak itu, kecuali para kaisar yang sudah pernah berlatih di dalam sana. Setelah menerima surat dari Kaisar Muaang, kekuasaan di Pulau Zhou akhirnya diserahkan pada Kekaisaranmu. Walau mereka menggunakan banyak harta yang untuk menguasai pulau itu sebelumnya, tapi tawaran dari Muaang masih bisa mereka terima. Berkoalisi bersama mereka juga tujuan Suelan yang ingin bertemu dengan Kaisar. Putri Suelan dan juga orang-orang yang setia mengikutinya pindah ke benua barat untuk menyusun kekuatan. Meninggalkan pasukan kecil di pulau untuk membantu prajurit kekaisaranmu sebagai bentuk itikat baik mereka. Perang dengan benua tengah sudah berada di depan mata. Entah dalam beberapa tahun, atau mungkin juga dalam beberapa bulan. Mereka harus bersiap untuk segala perubahan yang mungkin saja terjadi. Seekor monster iblis harimau bersayap mengaum di langit, pandangan matanya tertuju pada Wu Chen yang tengah berdiri dengan pedang tulang hijau di tangan. Monster iblis yang serupa dengan yang pernah bertarung di arena Siwang, hanya saja kekuatan monster iblis kali ini sudah mencapai kekuatan tingkat 9. Sesuai dengan yang dikatakan Wei Er, meski sudah mencapai tingkat 9. Semua monster iblis di sini tidak memiliki kesadaran spiritual. Gumam Wu Chen menatap balik macan langit yang melayang di udara. Wu Chen menebaskan beberapa kali pedang. Tulang hijau, setiap tebasan pedangnya, mengeluarkan bilah-bilah runcing kristal es yang sangat keras. Macan langit meliuk-liuk menghindari serangannya. Namun satu kristal es berhasil mengenai sayap monster itu. Macan langit meraung keras, ia terlihat kepayahan mengapakkan sayap yang sudah berlubang. Dengan kekuatan penuh, Wu Chen mengeluarkan teknik Raja Wali Pembelah Langit. Raja Wali itu menimbulkan suara lengkingan keras saat membubung ke angkasa, lalu melesat kencang ke arah macan langit. Monster iblis itu tentu tidak tinggal diam melihat. Burung berwarna biru terbang ke arahnya dengan sangat cepat. Ia mengaum hingga mengeluarkan beberapa gelombang energi. Namun semua serangan, gelombang suara itu hancur satu persatu saat mengenai kepala Raja Wali. Hancur. Wu Chen berteriak keras saat kedua kaki Raja Wali mencengkram tubuh macan naga. Gelombang kejut dari ledakan membuat rambut Wu Chen tersibak terkena angin kencang. Tubuh macan langit terlihat melayang jatuh dari ketinggian, lalu mulai menjadi butiran-butiran bintik cahaya dan lenyap sesaat sebelum mencapai daratan. Jangan terlalu puas, meski tingkat 9, kekuatan monster di sini tidak bisa dibandingkan dengan monster yang sebenarnya. Suara dayuan terdengar di benak Wu Chen. Kera naga itu terlihat tidak terlalu senang, baginya membunuh macan langit bukanlah sesuatu yang luar biasa. Siapa yang menciptakan kristal dunia? Tanya Wu Chen seraya menyimpan pedang tulang hijau. Kau tanyakan saja pada rubah betina itu, aku tidak terlalu mengetahui hal seperti ini. Wu Chen menggeleng kepala mendengar jawaban ketus dari Dayuan. Meski memiliki status sebagai tuan, tidak terlalu mempermasalahkan sikap buruk Dayuan yang menjadi budak. Dia ingin mencoba meningkatkan hubungan mereka sedikit lebih baik. Meski memiliki tujuan yang berbeda, setidaknya hidup dan mati mereka berdua bergantung pada kekuatannya untuk bertahan hidup. Siapa yang menduga Wei Er berani mencuri kristal dunia, atau, bisa saja kristal ini dipercayakan padanya. Kau bocah bodoh, berhati-hatilah. Wu Chen terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Untuk menjawab peringatan dari Dayuan, sangat sulit baginya untuk tidak mempercayai Wei Er. Semua yang dilakukan wanita itu, walau misterius dan tidak pernah mau terbuka saat ditanya. Namun, selagi masih baik untuk mereka berkembang, dia tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Jika Wei Er berniat buruk, tidak ada
Kemungkinan bagi Wu Chen dan temannya untuk memenangkan pertarungan menjadi lebih kuat, hanya itu jaminan mereka untuk bisa mengimbanginya jika yang ditakutkan Dayuan benar-benar terjadi. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.